Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di matkul Core Computing yang disusun oleh 1. Zehra Al-Farizi dengan NIM 12221918. 2. Ada Lian Galang Prayoga dengan NIM 12221922. 3. Irfan Faris Istianto dengan NIM 12221936. Dan 4. Faisal Akbar Gori dengan NIM 121894. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rumusan masalah bagaimana cara membuat dan mengkonfigurasi instanse AWS EC2 untuk menjalankan server web. Di sini ada proses pembuatan instanse EC2, ada juga pemilihan Amazon Machine Image AMI, ada jenis instance, ada juga konfigurasi jaringan dan keamanan instance. 2. Bagaimana cara menghubungkan domain yang dibeli dengan server EC2. Prosesnya ada proses pembelian dan pengaturan domain, lalu konfigurasi DNS untuk mengarahkan domain ke IP publik server EC2. Terus bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi Apache di server Ubuntu yang berjalan di AWS EC2. Yang pertama, instalisasi Apache di Ubuntu, lalu konfigurasi Apache untuk mendukung berbagai situs web, lalu pengaturan firewall untuk keamanan akses ke server web. 4. Bagaimana cara mengatur dan mengkonfigurasi server FTP untuk manajemen file, yaitu ada instalisasi konfigurasi server FTP, lalu pengaturan user dan izin akses, lalu ada lagi integrasi server FTP dengan firewall untuk memastikan komunikasi yang aman. Yang kelima, bagaimana cara mengkonfigurasi SSH untuk memastikan akses yang aman ke server, yaitu dengan cara konfigurasi SSH untuk mengizinkan akses hanya bagi user tertentu dan pengaturan keamanan tambahan untuk mencegah akses tidak sah. Tujuan pembuatan laporan. Penulisan laporan ini dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen, dan observasi terhadap penggunaan layanan AWS, dan bisa dibaca sendiri yang ditampil di Windows. Ada juga manfaat pembuatan laporan, bisa dibaca sendiri. Baik, lanjut. Oke, lanjut bab 2. Di bab 2 ini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan. Langkah pertama, masuk ke AWS EC2. Pastikan Anda memiliki akun AWS terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun AWS, silahkan dibuat terlebih dahulu dengan linknya di sini ya. Linknya ini. Jika Anda telah berhasil login ke AWS Core, kemudian akses manajemen konsol, berikut adalah tampilan dashboard dari manajemen konsol. Bisa dilihat tampilannya. Lalu langkah yang kedua, buka halaman EC2 manajemen konsol dengan cara find service atau klik menu EC2. Seperti yang ditampilkan di sini. Bisa dilihat sendiri. Dengan cara find service atau klik menu EC2. Lanjut.
Berikut adalah tampilan setelah berhasil mengakses EC2, kemudian klik instanse. Setelah itu, klik tombol launch instanse untuk membuat code server baru. Langkah yang keempat, langkah selanjutnya adalah mengisi bagian-bagian kosong serta mengatur beberapa hal. Istilah nama dari server yang akan dibuat. Berikut adalah tampilan awal pengisian. Tampilan awalnya seperti ini ya. Tampilan awalnya seperti ini. Baik, lanjut. Langkah selanjutnya, pilihlah AMI, Amazon Machine Image, yang ingin digunakan. Di sini kami menggunakan Ubuntu server 24.04 LTS 64 bit kali 86 dengan instanse tipe T2 Micro. Langkah selanjutnya, buatlah keypair dengan kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Istilah keypair dengan format yang sesuai. Ini contohnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi security group, setting firewall, izinkan protokol yang ingin dibuka ke publik. Di sini kami memberi akses publik untuk protokol SSH, HTTP, dan HTTPS. Berikut konfigurasi yang kami pakai. Di sini ada tipe SSH, ada tipe HTTPS. Lanjut, ada tipe HTTP. Baik, lanjut. Ada tipe custom TCP. Ini juga sama custom TCP. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya, konfigurasi penyimpanan untuk server pada konfigurasi storage. Edit sesuai kebutuhan server Anda. Di sini kami mengubahnya ke 20 GB. Review semua yang telah dikonfigurasi. Jika sudah benar, kliklah tombol launch instance seperti pada gambar di bawah ini. Bisa dipahami sendiri. Baik, lanjut. Berikut adalah tampilan instanse berhasil dibuat, kemudian kliklah tombol view all instance. Ini terus tampilan setelah mengklik tombol view all instance ada seperti ini. Terus selanjutnya ada domain 1, pilihlah domain yang akan Anda gunakan nanti. Di sini kami menggunakan Hostinger dengan link. Ini linknya. Kemudian belilah sebuah domain sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami membeli sebuah domain dengan format XJZ. Selanjutnya masuklah ke menu DNS atau name server untuk membuat record baru, atur tipe, nama, konten, dan TTL. Gunakan IP publik pada AWS untuk menghubungkan domain dengan server Anda. Ini lanjut. Kemudian tambahkan record yang Anda butuhkan. Berikut adalah record kami yang kami tambahkan. Ada berapa record? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 record. Lanjut. Langkah pengecekan untuk memastikan DNS berhasil. Pointing ke AWS AC2 yang kita buat. Di sini kami menggunakan pengecekan DNS dengan linknya ini ya. Berikut tampilannya. Baik, lanjut.
Lanjut ke Ubuntu. Sekarang kita bisa akses SSH menggunakan domain, bukan IP address, kemudian klik tombol connect pada tampilan AWS. Terus selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah, kemudian klik connect. Sekarang kita akan beralih ke Ubuntu AWS Cool. Apache tersedia dalam repositori software default Ubuntu yang memungkinkan kita untuk menginstalnya menggunakan alat manajemen paket konvensional, di mana kami mengawalinya dengan pembaharuan indeks seperti pada gambar di bawah. Nih, bisa dibaca sendiri. Lanjut penginstalan Apache. Itu lagi bisa dibaca sendiri. Selama instalisasi Apache, mendaftarkan dirinya ke UEFI untuk menyediakan beberapa profil aplikasi yang dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan akses ke Apache melalui firewall. Lalu disarankan Anda mengaktifkan profil yang paling ketat yang masih mengizinkan lalu lintas yang telah Anda konfigurasi, karena Anda belum mengkonfigurasi SSL server Anda dalam panduan ini. Jalankan seperti pada gambar bawah. Lalu bukalah browser dan masukkan alamat IP server untuk mengecek apakah web server berjalan atau tidak. Berikut adalah tampilan saat web server berhasil berjalan. Tampilannya saat berhasil berjalan begini. Ini ya contohnya. Untuk konfigurasi FTP server, perbarui repositori untuk memastikan mendapatkan versi program terbaru. Kemudian jalankan perintah seperti pada gambar di bawah. Ini. Lalu agar server FTP dapat berkomunikasi dengan internet, maka harus membuat jalan melalui firewall. Jalankan seperti perintah berikut. Lalu buat server baru, gunakan perintah di bawah ini. Lalu buatlah direktori untuk menyimpan file. Lanjut. Kemudian buat kepemilikan dengan menjalankan perintah. Selanjutnya hapus izin untuk menulis. Kemudian menambahkan user ke grup sudo. Lalu membuat file yang akan menyimpan direktori menentukan kepemilikan. Ini ya. Lanjut. Selanjutnya uji koneksi dengan FileZilla. Satu, pastikan Anda memiliki FileZilla pada PC Anda. Jika belum, download dan install FileZilla terlebih dahulu.
Kemudian buka file Anda. Ini isi bagian host IP server atau nama domain yang telah Anda beli dan konfigurasi sebelumnya. Lalu isi bagian username dan password sesuai dengan user dan password yang telah dibuat. Lalu masuk ke directory file, lakukan uji coba upload. Jika berhasil di-upload, maka tampilannya akan terlihat seperti di bawah. Ini sudah berhasil di-upload seperti ini. Lalu cobalah untuk mendownload file yang telah di-upload sebelumnya. Jika sudah, sekarang cobalah menghapus file yang telah di-upload sebelumnya. Jika berhasil, maka file di-upload akan terhapus. Saatnya konfigurasi SSH server. Buka file konfigurasi SSH untuk mengatur akses dengan perintah sudo nano seperti ini. Tambahkan directive, lalu reset layanan SSH dengan perintah ini. Lalu buka cmd pada PC Anda, kemudian cobalah login, pastikan root tidak dapat login seperti pada gambar di bawah. Sekarang cobalah login dengan user dan password yang telah dibuat sebelumnya tadi. Oke, lanjut. Oke, sudah, mungkin presentasi dari kami yang segini. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Saya perwakilan dari kelompok cloud computing. Minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.